Shalom worship leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Ya, di video kali ini saya mau membagikan tentang tips ibadah online. Ya, belakangan ini sekitar kurang lebih 1-2 tahun ke belakang, pandemi virus corona menyebabkan kita tidak bisa beribadah dan dilarang oleh pemerintah untuk beribadah secara langsung. Dan itu menyebabkan begitu banyak gereja, bahkan hampir semua gereja itu menyelenggarakan ibadah online. Nah, ibadah online ini ada yang secara langsung di-take ya, direkam secara langsung dan kemudian bisa disiarkan di YouTube atau di Zoom. Dan juga ada yang direkam kemudian juga di-upload di YouTube dan kemudian kita sebagai jemaat mengikuti ibadah tersebut di YouTube. Nah, jadi secara garis besar ibadah online itu ada yang live dan ada yang rekaman. Nah, sebelum kita tahu, sebelum saya bagikan tips untuk ibadah online, sebelumnya kita harus tahu nih sebagai worship leader kondisi jemaat ketika ibadah online itu seperti apa. Nah, tentu saja jemaat tidak terlihat langsung oleh worship leader. Kita tidak dapat melihat jemaat secara langsung. Dan kemudian lewat ibadah online itu, entah live atau rekaman. Kalau live dia mungkin lewat YouTube atau lewat Zoom. Kalau lewat YouTube itu kita tidak bisa melihat reaksi dari jemaat. Dan juga kita tidak tahu apa yang jemaat lakukan kalau di dalam ibadah itu. Kalau lewat Zoom juga kadang-kadang ya bisa saja dimatikan kameranya, kita nggak mungkin ngecek satu-satu juga. Dan juga biasanya kalau ada gangguan sinyal itu juga tidak kita ketahui reaksi jemaat atau kegiatan jemaat sedang apa. Nah, jadi kondisi ibadah online kita sebagai worship leader tidak bisa melihat apa yang dilakukan jemaat ketika pujian dan penyembahan. Nah, kemudian juga jemaat bisa saja melakukan hal lain ketika pujian penyembahan dan juga tidak fokus kepada ibadah. Nah, kemudian juga yang misalnya lagi ibadah YouTube ya lewat live streaming YouTube, nah itu jemaat kita nggak tahu ya, mungkin dia bisa ya mungkin ke toilet atau mungkin juga melakukan hal lain, atau juga kalau ibadahnya rekaman itu lagunya itu bisa di skip ya. Ya, saya pernah lakukan juga jujur saja ketika saya tidak tahu lagunya ini apa gitu ya. Kan liriknya aja nggak tahu, baru pernah dengar sekali, ya akhirnya saya skip. Itu pernah saya lakukan jujur saja. Ya, mungkin itu salah ya. Tapi memang itu pernah saya lakukan. Nah, kemudian dari situlah baru saya ingin berbagi tips ibadah online untuk kita sebagai worship leader. Nah, yang pertama adalah tetap menyapa jemaat. Jadi jangan menghilangkan unsur menyapa jemaat dan juga mengajak untuk berinteraksi gitu. Halo jemaat semua, apa kabarnya? Ya, semoga kita sehat semua. Perkatakan doa, perkatakan semangat. Jadi di awal ibadah itu kita bisa tangkap atensi atau perhatian dari jemaat itu. Tetap ada interaksi, perkatakan doa secara singkat dan perkatakan perkataan-perkataan yang positif, perkataan iman. Juga kita bisa menyemangati jemaat tapi jangan terlalu panjang, oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam ibadah online adalah tips dalam ibadah online adalah tentukan nada dasar yang tepat. Ini sangat penting. Ya, saya sudah membagikan materi mengenai nada dasar. Nah, buat leader-leader yang belum lihat, periksa di video-video saya sebelumnya. Itu saya sudah mengajarkan mengenai nada dasar. Nah, penting sekali nada dasar itu harus tepat sesuai dengan nada dasar yang umum atau universal. Soalnya sekali lagi, kalau jemaat merasa mendem atau jemaat merasa tercekik, maka dia akan sangat mudah untuk men-skip lagu itu. Dan biasanya kalau sudah ke-skip satu lagu, biasanya keterusan. Ya, mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah, kemudian juga kita harus memperhatikan waktu dari ibadah online itu. Apakah pagi atau siang atau malam. Kalau pagi tentu saja jangan kasih nada dasar yang terlalu tinggi.
karena itu akan membuat jemaat tercekik ketika dia mungkin masih baru belum banyak ngomong, belum banyak beraktivitas, itu pita suaranya masih belum panas lah ibaratnya gitu ya. Nah itu tips yang selanjutnya. Yang kedua, tentukan nada dasar yang tepat. Supaya apa? Supaya jemaat bisa ikut bernyanyi, harapannya dari awal sampai selesai pujian dan penyembahan. Nah yang ketiga, tipsnya adalah hindari menyanyikan lagu baru. Ya, hindari menyanyikan lagu baru. Nah, ini juga kemungkinan besar kalau jemaat lagunya baru, itu juga bisa saja di skip atau saja mungkin dia ya pergi dulu lah, ngapain dulu gitu kan, kita nggak bisa lihat gitu ya. Nah kalau misalnya tetap mau mengajarkan lagu baru dan WL rasanya ini kok lagu tuh merema gitu ya buat saya ingin ajarkan, saya ingin bagikan kepada jemaat. Nah biasanya ketika zaman-zaman ibadah online ini pasti ada WA group. Nah share dulu di grup gitu lagunya, link YouTube-nya gitu ya. Terus misalnya 2 minggu sebelumnya, jemaat semua ayo kita dengerin lagu ini ya, supaya 2 minggu ke depan kita bisa nyanyikan sama-sama, ini lagunya bagus banget loh gitu ya. Misalnya mau di status WA atau di status IG ya, biasanya orang kan ngelihat yang begitu-begitu ya. Nah masukin refnya gitu, jadi orang dengar lagunya, ih catchy kok, enak gitu ya. Catchy itu mudah didengar gitu, ear catching gitu ya. Dan akhirnya ya dia akan dengar lagu itu, karena pasti ada waktu lah untuk mendengar lagu ketika masa-masa pandemi kayak gini. Apalagi yang WFH misalnya, atau yang lagi dalam perjalanan, dia bisa dengerin di mobil atau pakai earphone di motor, atau udah nggak boleh ya pakai earphone. Ya pokoknya itulah ya. Jadi share-lah lagu sebelum Anda menyanyikan lagu baru. Kalau Anda tidak share, tiba-tiba saja plong lagu baru gitu ya, itu kemungkinan besar Anda akan di skip. Ya, oke. Selanjutnya, yang keempat, nyanyikanlah lagu-lagu yang sudah ketahuan bahwa jemaat itu meresponi lagu itu. Itu pasti ada dalam setiap gereja di mana lagu-lagu itu ketika dinyanyikan itu respon jemaat itu bagus gitu. Nah ya sudah, kita harus main aman gitu istilahnya dalam ibadah online ini. Kita mesti nyanyikan lagu-lagu yang jemaat responnya baik, jemaatnya tahu lagunya. Kalau bisa ya jemaat juga bisa menyanyikannya gitu. Lagu-lagu yang kita pilih sehingga jemaat bisa ikut bernyanyi dari awal sampai selesai. Nah, jadi ketika ibadah online ini dengan segala keterbatasannya, kita harus membuang keinginan kita. Kalau menurut saya ya, ini tips dari saya ya. Mungkin ada yang nggak setuju ya silahkan komen di kolom komentar atau bagikan apapun itu silahkan gitu ya. Menurut saya kita jangan ingin menyanyikan lagu baru, dan nyanyikanlah lagu-lagu yang sudah ketahuan lah gitu bahwa jemaat itu suka dan mereka pasti respon lagu itu. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, jangan terlalu banyak bernyanyi sebagai worship leader. Nah ini bingung ya, apa maksudnya jangan terlalu banyak bernyanyi? Gini loh, ketika kita posisikan diri kita sebagai jemaat ya, pasti pun kita pernah dong ibadah online sebagai jemaat. Nah ketika lagu itu dinyanyikan atau dimulai, jemaat tuh pasti nyanyi. Nah suara jemaat ketika dia ngomong itu pasti akan lebih keras daripada suara WL dan suara singer. Karena dia akan dengar suara langsung dari mulutnya gitu, dekat posisinya ke kupingnya dia gitu kan. Nah biasanya kan orang nonton itu kan pakai HP atau misalnya pakai TV ya, dari handphone dikonek ke laptop misalnya, atau juga ya jarang lah ya, saya yakin yang pakai sound system gitu, rasanya sih jarang, mungkin ada gitu ya. Nah jadi ketika lagu dinyanyikan, si jemaat itu akan bernyanyi juga. Otomatis kalau si WL, kalau singer tetap pada fungsinya, dia akan nyanyi dari awal sampai selesai lagu tersebut. Tapi kalau WL juga itu cuma nyanyi doang seperti awal sampai akhir, dan ini juga kan saya udah bagikan di kesalahan WL, 5 kesalahan WL, satu video sebelum ini, menjadi seperti singer. Artinya dia cuma nyanyi doang dari awal sampai akhir, otomatis dia pasti akan ketutupan suaranya sama si jemaat itu sendiri. Nah, lalu apa dong yang harus dilakukan ketika ibadah online? Kalau menurut saya, tips dari saya adalah kita WL berkata-katalah di tengah-tengah lirik-lirik lagu.
di tengah misalnya lagi interlude kita berkata-kata. Kemudian seperti ya kreativitas lah WL. Ya bisa mengajak jemaat untuk lebih semangat misalnya, bisa menyemangati jemaat ya. Bisa juga memperkatakan pengulangan lagu, misalnya mari kita ulang lagi dari awal pujian ini ya. Atau misalnya refnya kan biasa satu kalimat pertama diulang. Seperti itu. Jadi kalau kita nyanyi doang dari awal sampai akhir, saya yakin itu ketutupan sama suara jemaat itu sendiri. Jadi lebih baik kita yaitu tadi berkata-kata atau memperkatakan kalimat pengulangan dari lagu atau menyemangati dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya tips dari saya adalah ketika kita menyembah itu kita tetap fokus menyembah bersama tim musik. Jadi bedanya gitu ya, kita dengan ibadah langsung, ketika ibadah online itu kita ketika penyembahan itu harus benar-benar mengimani bahwa jemaat di rumah itu ikut juga nyembah sama kita gitu. Jangan ada keraguan. Caranya gimana ya? Nyembah aja sama tim musik gitu, ajak tim musik nyembah. Kita bangun aja suasana penyembahan di gereja saat kita syuting saat itu. Sorry. Nah, dengan begitu kita mengimani bahwa jemaat juga di rumah akan bisa terbawa dalam suasana penyembahan kita. Jadi jangan kita ragu gitu ya, jangan kita mikir jemaat nyembah nggak ya, atau ini gimana sih harusnya penyembahannya, jadi bingung gitu. Jangan, udah nyembah aja, bawa jemaat, bawa tim musik untuk ikut menyembah. Jangan pernah kita merasa kita nyembah sendiri gitu saat ibadah atau saat syuting itu. Nah, yang terakhir tips dari saya adalah entah live atau direkam, si suara ini maksudnya hasilnya itu ya dari vokal dan alat musik itu kan beda dengan live gitu ya. Kalau live kita langsung dengar semua dari amplifier, speaker yang ada di ruangan tersebut. Maka itu ke kuping kita tuh pasti berbeda gitu ya dengan hasil syuting di YouTube atau secara live atau secara rekaman. Nah, oleh karena itu, ini tips saya kepada orang yang melakukan recording, pasti ada ya itu soundman-nya juga. Ya kalau soundman-nya udah jago ya, udah oke gitu, udah nggak perlu tips dari saya gitu ya. Tapi ya mungkin ada juga kan yang masih belajar gitu ya di beberapa gereja, dan saya juga bersyukur saya pernah ikut training untuk soundman. Dan saya jadi soundman di gereja itu kurang lebih ya sekitar 7 tahun lah. 7 tahun saya berjemaat itu ya hampir selama 7 tahun itu saya selain WL saya juga jadi soundman gitu. Nah, komposisi suara output ya, suara keluar dari hasil rekaman atau hasil live itu komposisinya harus diatur oleh soundman. Jadi ada yang pernah bilang, guru saya yang ngajarin saya tuh, dalam sebuah band itu yang menjadi raja adalah vokal. Ya, jadi yang utama yang harus kedengaran tuh vokal, terutama WL. Jadi WL tuh harus dominan. Komposisinya ini bicara WL dengan singer, misal 3 orang singer, itu totalnya volume suaranya misalnya anggaplah 60. Nah, WL-nya harus 80. Jadi satu WL tuh suaranya harus bisa lebih besar, lebih keras daripada 3 orang singer. Misalnya juga 60-70. Nah, itu terserah lah. Ya, terserah selera dari si soundman-nya. Itu yang pertama, vokal. Nah, yang selanjutnya itu berurutannya dari yang paling keras yang harus kedengeran di kuping dari si jemaat itu adalah drum, ya, ketukan, ini penting sekali, terutama bass drum atau kick, ya. Terus kemudian bass, baru kemudian keyboard. Ini yang 3 ini nggak yang mau dominan mana nggak masalah, ya, keyboard filler atau juga gitar dan alat musik lainnya, misalnya perkusi.
Sekali lagi yang harus dominan adalah vokal, kemudian alat musiknya adalah drum, bass, kemudian barulah gitar, keyboard filler, dan alat musik lainnya. Oke, itu saja tips ibadah online dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Shalom, worship leader.